Rahasia Lautan Indonesia bukan cuma membuat biota laut yang unik, tapi cara mencarinya pun unik-unik. Seperti hari ini, saya mau mencari ikan menggunakan teknik yang namanya ngambai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum memulai kegiatan, kami harus membuat dulu alat tangkap ambainya. Proses pembuatannya cukup sederhana saja, hanya mengikat janur kelapa pada tali nilon. Mengambai ini menggunakan ambai yang terbuat dari janur yang dipasang di tali dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan panjang total 50 meter. Panjang sekali. Panjang tali yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan meter. Walaupun mengambai ini menggunakan ambai, tapi tetap kita membutuhkan jaring sebagai alat untuk menangkap ikan. Dan yang pertama dipasang itu jaringnya dulu. Pemasangan jaring ini tidak boleh sembarangan. Jaring harus dipasang berhadapan dengan arus laut, karena secara alami, ikan akan terkonsentrasi di tempat berarus untuk mencari makanan. Sembari kita mendorong ambainya ini ke jaring, kita juga memukul-mukul air supaya ikannya takut dan itu mendekat semakin ke jaringnya. Cuman mana Pak? Saya belum menemukan ikannya. Proses ngambai ini harus dilakukan dengan sangat cepat, karena ngambai hanya menggunakan janur kelapa, jadi potensi ikan untuk kabur sangat besar. Ada. Ini kita dapat satu. Ini ikan parrot fish. Kalau di sini apa bang namanya? Mogok. Mogok. Iya, Bukan motor mogok, bukan. Bukan. Ikan mogok. Ikan mogok. Ini ikan mogok. Ada lagi. Goldfish nih ya. Atau ikan kambing di sini apa bang namanya? Ikan mogok apa? Timbungan. Timbungan. Nah, ikan kambing ini dia ada semacam jenggotnya begini di sini. Ada lagi bang. Ada lagi. Mantap. Ikan apa ini bang? Ini ikan tetabo ini. Ah? Ikan tetabo. Tetabo. Iya. Lucu-lucu namanya ya. Ikan tetabo. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Di spot kali ini, hasil tangkapan ikan yang kami dapatkan cukup berlimpah. Ini butterfly fish. Ini kan dia kita kasih apa saja bang. Apa namanya kalau di sini? Ini tetapi ini. Tetape. Iya, Namanya lucu-lucu. Ada tape, ada mogok, ada apa lagi tadi? Tabo. Ada tabo. Tapi ini kita lepas saja bang. Iya jangan. Ikan hias seperti ikan kupu-kupu ini sebaiknya dilepaskan saja, karena ukurannya yang kecil dan tidak terlalu banyak daging untuk dikonsumsi. Ini lagi satu ini Ada lagi apa? Oh, besar Oh, ini, ini besar. lagi. Goldfish lagi. Ini lagi abang. Dapat. Ikan apa ini abang? Hah? Bingarau. Ya, ini bingarau itu. Ikan bingarau. Berarti habis ini harus langsung kita bakar. Ikan bingarau atau biasa dikenal dengan ikan samandar, ini memang memiliki racun pada duri-durinya yang tajam. Kita udah hampir seharian di air. Saya juga udah mulai merasa lapar. Abang saya Iya, lapar. Abang lapar juga Iya, kan? lapar. Ini ikannya juga udah dapat banyak Iya. dan berbagai macam jenis. Mendingan langsung cepat-cepat kita olah. Mau masih fresh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah lapar, tidak ada bumbu, tapi tenang.
selalu ada cara jitu di saat survival, yaitu langsung saja dibakar. Sudah matang, Bang? Sudah. 3 menit ya? Tidak membutuhkan waktu lama, sudah matang ikannya, sudah bisa langsung kita makan. Ayo kita makan, Bang. Ayo. Ikan hasil tangkapan kita tadi ini tanpa bumbu pun sudah enak, sudah mantap. Ini gimana kalau dikasih bumbu? Begini saya sudah enak. Ini dagingnya lembut sekali dan juga manis, mungkin karena masih fresh kali ya. Sungguh puas rasanya menikmati makanan bersama-sama setelah bersusah payah mencarinya. Apalagi mengonsumsi ikan sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi semakin lengkap kegembiraan dan keseruan kita kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di negeri Gorontalo, petualangan kembali saya lanjutkan. Sulawesi ini memiliki banyak sekali satwa endemik. Tapi sayangnya tidak sedikit diantaranya yang sudah hampir punah. Dan salah satu cara untuk menanggapi masalah tersebut dilakukan konservasi seperti yang akan kami lakukan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengamati satwa endemik Sulawesi ini, kita harus sejak pagi hari menuju ke lokasi pengamatan. Tujuannya agar peluang melihat satwa tersebut lebih besar lagi. Kita nggak boleh berisik karena burung yang mau kita amati ini kalau dengar suara sedikit aja dia pasti langsung selingak-selinguk, waspada, dan nanti langsung kabur. Di situ ada mahkotanya. Nah itu kalau dilihat di bagian kepala ada semacam mahkota. Nah itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya tetap dingin karena dia harus menggali pasir yang panas sekali. Maleo senkawor merupakan unggas khas Sulawesi yang termasuk dalam famili Megapoideae. Maleo ini biasa tinggal di daerah pasir yang terbuka, pantai gunung berapi, dan daerah yang memiliki energi hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Nah itu di situ ada predatornya dari maleo, makanya kalau dilihat itu banyak sekali lubang-lubang yang mereka gali. Tapi sebenarnya tidak semua lubang itu berisi telur. Dia bikin lubang-lubang itu untuk mengelabuhi predator-predatornya seperti biawak, babi hutan, dan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak mudah bagi predator untuk menemukan sarang asli mereka. Burung maleo ini adalah burung endemik Sulawesi dan sudah berstatus Apendik 1, yaitu sudah dilindungi oleh pemerintah dan sudah hampir punah. Jadi siapapun dilarang untuk memburu, menyakiti, dan memperjualbelikan. Hilangnya habitat hutan, tingkat kematian anak maleo yang tinggi, perburuan liar, dan terbatasnya habitat persebaran membuat status maleo benar-benar sangat dilindungi. Jadi biasanya selain pengamatan dengan mata di pondok seperti ini, untuk mengumpulkan data bisa juga dilakukan dengan kamera trap. Seperti sekarang kita mau pasang dulu. Ayo Pak. Nah, untuk memasang kamera trap ini nggak bisa di sembarang tempat. Harus di tempat yang memiliki potensi tinggi untuk mendapatkan target kita. Seperti kita mencari maleo, kita taruh di sini karena di bagian sana terlihat ada bekas-bekas lubang garian telur dan juga ada telapak-telapak kaki bekas maleo. Beberapa kamera trap telah disiapkan di sini. Penempatan dan durasi pemasangan pun akan dilakukan dalam kurun waktu yang lebih lama. Jadi kamera trap ini biasa dicek selama 2 hari sampai seminggu sekali. Dan ini memang biasa dipakai untuk satwa yang sensitif terhadap manusia. Jadi udah ada yang menghubungi Pak Tatang, katanya ada kemungkinan bukan ada telur di sana. Ayo Pak. Oke. Ayo. Untuk menetaskan telurnya, maleo membutuhkan sumber panas bumi yang cukup, berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius. Makanya burung maleo akan menguburkan telurnya cukup dalam, bahkan bisa mencapai kedalaman lebih dari 1 meter.
Jadi untuk menggali telurnya itu tidak bisa menggunakan alat, harus pakai tangan. Karena tangan ini lebih peka kalau ada benda di bawah, yaitu telur. Saat setelah telurnya ditemukan, langsung secepatnya kita tancapkan termometer. Dan ini berfungsi untuk mengukur suhu supaya nanti suhu di tempat pengeraman yang baru dengan yang di sini tuh sama. Dan biasanya suhunya sekitar 32 sampai 36 derajat Celcius. Ini suhunya sudah diketahui 34 derajat. Sekarang tinggal titik koordinat untuk pendataan di mana saja maleo itu meletakkan telur-telurnya. Setiap penemuan telur baru, titik koordinat lokasinya akan disimpan karena akan menjadi acuan untuk memprediksi lokasi bertelur selanjutnya. Nah, ini kita sudah mengukur suhu, sudah juga mengambil titik koordinat. Sekarang kita tinggal mengambil data telurnya, tapi kita harus melakukannya di tempat yang teduh. Ini pengambilan data dari telur maleo ini yang diambil beratnya dan juga dimensinya. Telur burung maleo ini rata-rata berukuran 11 cm dengan berat 240 hingga 270 gram atau 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam. Ini kelengkapan data sudah kita dapat semua, sekarang saatnya kita bawa ke tempat penetasan untuk diamankan di sana. Telur akan dimasukkan ke dalam tempat penetasan dan menunggu selama 60 hingga 90 hari hingga telur maleo tersebut menetas. Ini saya gali, pasirnya turun lagi, gali lagi, turun lagi. Ini kita lagi balapan sama pasir. Ini cangkang telur maleo yang sudah menetas. Berapa dalam sih, Pak? Ini kalau kita kan galinya begini gitu. Ini kalau maleo cepet, makanya dia bisa bikin lubang banyak. Jadi proses penimbunan maupun penggalian pasir ini harus dilakukan sama ahlinya. Kalau enggak, bisa-bisa saya yang tertimbun. Proses penguburan telur maleo harus dilakukan dengan cepat. Tujuannya untuk meminimalisir tingkat stres pada telur serta menjaga jaringan di dalam telur tetap stabil. Kalau pasirnya sudah rata, sudah dipadatkan, langsung kita taruh patuk yang berisi tanggal untuk pendataan. Nah, ini kita sebelum menyentuh unggas atau burung maleo diwajibkan untuk pakai sarung tangan. Nah, ini berfungsi untuk mencegah persebaran virus atau bakteri dari manusia ke maleonya maupun dari maleo ke manusianya. Perlindungan diri seperti ini memang harus dilakukan agar kita dan si maleo tetap terlindungi dan tidak menularkan virus atau penyakit satu sama lainnya. Anakan maleo ini juga sudah dipantau secara rutin sebelum dilepas liarkan. Setelah dianggap sehat dan mampu bertahan di alam bebas, anakan ini baru bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Tempat yang dipilih untuk melepas liarkan maleo memang harus ke dalam-dalam seperti ini, karena kalau terlalu dekat ke permukaan atau keluar, maleo cenderung bingung dan ditakutkan malah ke arah yang tidak diharapkan. Cagar Alam Panoa secara berkala melakukan pelepas liaran anakan maleo sebagai salah satu usaha untuk menjaga populasi di habitat aslinya. Jadi pelepasan maleo ini harus di lokasi yang aman. Dalam aman itu dalam artian
minim dari predator dan juga lingkungannya terjaga dan sesuai dengan habitat aslinya, yaitu hutan pasir atau hutan pantai. Jadi peluang untuk hidupnya lebih tinggi. Dia nggak mau keluar, malu-malu dia. Harapannya, tidak ada lagi yang memburu burung endemik satu ini dan telurnya untuk dikonsumsi, agar keberlangsungan hidup maleo Sulawesi ini semakin meningkat. Ini maleonya sudah dilepas liarkan, semoga dengan dilakukannya konservasi, populasi maleo bisa meningkat dan kelestariannya terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.